Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekaman awalnya dari kelas 11 agama yang menjelaskan tentang amr dan nahi. Amr, menurut bahasa amr berarti perintah, sedangkan menurut istilah amr adalah suatu lafal yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah untuk meminta bahwa mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Bentuk-bentuk amr adalah fi'il amr, fi'il mudhari, isim dan fi'il amr, masdar, dan jumlah khobariyah. Yang ketiga adalah kaidah-kaidah amr. Kaidah-kaidah amr yang pertama adalah wujub, yang berarti wajib dilaksanakan. Yang kedua adalah nadbu, artinya anjuran sunnah. Yang ketiga adalah irsyad, membimbing atau memberi petunjuk. Yang keempat adalah ibah, boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan. Yang kelima adalah tahdid. Yang keenam adalah tahsir, menghina. Yang ketujuh adalah ta'jiz. Yang kedelapan adalah taswiyah. Dan kesembilan adalah ta'zib. Yang ke-10 adalah tarkhif. Kayak yang ke-11 adalah doa atau permohonan. Kaidah kedua ini perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Maksud dari kaidah ini adalah apabila ada perbuatan-perbuatan yang semula dilarang lalu datang perintah atau mengerjakan, maka perintah tersebut bukan perintah wajib tetapi bersifat membolehkan, terdapat pada surat Al-Jum'ah ayat 10. Kaidah ketiga, pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Kaidah keempat, pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali mengerjakan perintah. Menurut ulama, qarina itu dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, perintah itu dihubungkan dengan syarat seperti mandi wajib setiap junub. Perintah itu hukum itu ditentukan ada atau adanya ilat, dan perintah itu dihubungkan dengan sifat atau keadaan yang berlaku sebagai ilat. Dan kaidah kelima, memerintahkan mengerjakan sesuatu berarti memerintahkan pula segala wasilahnya. Yang kedua adalah nahi. Pengertian nahi menurut bahasa nahi berarti larangan. Adapun nahi menurut istilah larangan adalah tuntunan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah. Bentuk-bentuk nahi yang pertama adalah fi'il mudhari yang didahului dengan la'an nahiyah, ya, seperti janganlah berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua adalah kaidah-kaidah nahi. Kaidah pertama adalah pada dasar larangan itu menunjukkan haram. Alasan yang dipakai jumhur adalah akal yang dapat memahami bahwa sigat atau bentuk nahi itu menunjukkan anti yang sebenarnya, yakni melarang. Untuk ulama salaf memahami sigat nahi yang bebas dari qarinah menunjukkan larangan. Sebagaimana ulama berpendapat pada dasarnya larangan itu menunjukkan ma'ruf. Dan kaidah selanjutnya adalah karohah yang berarti makruh, doa yang berarti memohon, irsyad yang berarti memberi petunjuk, tahqir yang berarti menghina, bayan al-aqibah menjelaskan akibat, taiz menunjukkan putus asa. Kaidah kedua, terdapat larangan terhadap sesuatu berarti perintah atau kebalikannya, seperti la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Yang ketiga adalah kaidah pada dasar larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Misal artinya kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Yang kaidah keempat adalah pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad atau rusak secara mutlak. Misal setiap perkara yang tidak ada perintah kami maka ia tertolak. Akan menjelaskan arti pengertian am secara bahasa adalah lafal yang mengandung arti umum yang menunjukkan banyak dan tidak terbatas. Menurut Abdul Wahab, khalaf adalah lafal yang mencakup dan menghabiskan semua. Dan secara istilah adalah lafal yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafal itu. Bentuk lafal am yang pertama adalah lafal kullun, jami'un, qafa, mahsyar yang berarti seluruhnya. Yang kedua adalah isim istifham yaitu man atau siapa, ma apa, aina di mana, dan mata kapan. Dan yang ketiga adalah isim syarat seperti man barang siapa, ma apa saja, dan ayyuma yang mana saja. Yang keempat adalah isim mufrad yang ma'rifat dengan alif lam atau dan idhofah. Yang kelima adalah
jama' yang dimarifkan dengan alif lam atau dengan idhofah, dan yang keenam adalah isim nakir yang terletak sesudah nafi. Pembagian amsyumuli yang adalah semua lafal yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi. Yang kedua adalah ambadali adalah suatu lafal yang dipergunakan dan dihukumkan seperti berlaku seperti afrad atau pribadi. Macam-macam lafal yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, lafal umum yang tidak mungkin ditahsiskan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lafal umum yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya seperti dalam firman Allah. Yang ketiga adalah lafal umum yang khusus yang memang dipakai untuk hal-hal yang khusus seperti lafal umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan tahsis. Kelima adalah kaidah-kaidah pengambilan hukum. Apabila datang karena sebab yang khusus, maka dianggap adalah umumnya lafal. Yang kedua adalah kitab atau ketetapan yang khusus tertuju pada salah satu umat menunjukkan keumuman, kecuali apabila diketahui ada dalil yang menunjukkan kekhususannya bagi umat tertentu. Yang kedua adalah khas. Pengertian khas adalah perkataan atau susunan kalimat yang menunjukkan arti sesuatu yang tertentu, tidak meliputi arti yang umum. Menurut Al-Amidi, khas adalah satu lafal yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak. Ketentuan lafal khas dalam buku ushul fiqh yang ditulis Profesor Dr. Hamid Saifuddin. Apabila lafal khas lahir dalam bentuk teks hukum yang menunjukkan artinya yang khas secara qat'i dilalah, menunjukkan yang pasti dan meyakinkan yang secara hakiki ditentukan untuk itu. Yang kedua, apabila ada dalil yang menghendaki pemahaman lain dari lafal khas itu pada arti yang lain, arti khas yang dapat dialihkan pada yang dikehendaki oleh dalil itu. Dan yang ketiga adalah apabila dalam suatu kasus hukumnya bersifat am dan ditentukan pada hukum yang khusus dan khusus lain, maka lafal itu membatasi pemberlakuan hukum am. Dan yang keempat adalah apabila ditentukan pembenturan pada dalil khas dan dalil am, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama adalah ulama Hanafi. Apabila lafal am yang datang yang paling belakang, maka lafal am itu menasohkan atau lafal khas, dan apabila lafal khas datang yang paling belakang, maka lafal khas menasoh lafal am dan sebagai afradnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak adanya perbedaan antara dalil dan dalil khas khusus karena keduanya datang dalam waktu yang bersamaan dalam hal seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.